saya menutup khotbah saya hari ini dan memberikan satu aplikasi. Lalu bagaimana saya memupuk hubungan yang baik dengan Tuhan? Firman-Nya. Maka saya selalu berkata, bangun pagi baca Alkitab dulu. Bangun pagi jangan buka WA dulu. Jangan ngopi-ngopi dulu. Jangan baca koran dulu. Kalau dulu koran itu kertas ya. Sekarang orang tinggal buka berita di Google ya. Jadi yang masuk duluan itu berita-berita, itu WA ndak karu-karuan dan lain sebagainya. Biar firman Tuhan masuk dulu. Bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara berelasi dengan benar melalui firman Tuhan, berelasi dengan benar dengan Tuhan melalui firman-Nya, maka hal yang paling pentinglah yang Tuhan akan sampaikan kepada saudara. Hal yang paling berbobot dan agunglah yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Itu pertama. Kedua, komunikasi dengan Tuhan. Dan bentuk komunikasi kita adalah apa? Doa. Berdoa kepada Tuhan. Orang yang berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara yang baik, dengan memang mempunyai hubungan yang baik, mereka akan semakin mirip Tuhan, semakin rohaniah, semakin menjadi Kristen. Tapi kalau komunikasinya buruk, maka juga akan sering terjadi miskomunikasi. Dikiranya Tuhan pimpin dia ke timur, ternyata Tuhan pimpin ke barat. Lalu dia ngotot ke timur, lalu ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Dikiranya Tuhan yang salah, dia yang benar. Ini kurang ajar. Saudara paham ya? Anda mau cari tahu tuntunan Tuhan dari mana? Harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Baru Anda bisa merasakan tuntunan Tuhan itu seperti apa. Saya pernah punya pengalaman, satu keluarga. Waktu kami berangkat ke Belanda tahun 2015. Kami terbang dari Jakarta. Ya. Terbang dari Jakarta, itu nggak langsung ke Amsterdam, Schiphol ya. Itu pesawat transit di Guangzhou di China. Sampai di sana, kami harus nunggu sekitar 7-8 jam. Lalu di bandara ditawarkan oleh pihak penerbangan. Kalian mau tunggu di bandara atau penerbangan menyediakan hotel? Ya, di Guangzhou ada hotel, Anda bisa istirahat di sana. Tapi harus urus itu dokumen-dokumen. Kan nanti mesti distempel itu paspornya. Tapi kalau mau tinggal di bandara saja ya tidak usah urus apa-apa, tinggal tunggu saja. Ya. Kita pikir-pikir lebih baik daripada tunggu sampai gila ya. Tunggu sampai gila ya. Di Malang ini ada TSG ya, angkot TSG ya. Dulu kalau ditunggu itu TSG itu lama sekali itu anak-anak mahasiswa. Maka angkot TSG itu dijuluki sebagai tunggu sampai gila ya. Nah, saudara, daripada tunggu sampai gila, lebih baik ya tidur-tidur di hotel karena enak. Ya, akhirnya walaupun rumit dokumen ya urus ya kita urus. Akhirnya kita diantar oleh seorang guide ya. Ya, lalu datang ke satu hotel dan anak saya Abraham ini masih ingat-ingat hotel itu. Ya, mungkin hotel pertama yang dia nginap itu dia ingat sekali. Jadi standar dia untuk hotel-hotel yang lain kalau dia lihat hotel itu ya hotel yang di Guangzhou itu. Bagus enggak seperti yang di Cina, kata anak saya ini Abraham ya. Nah, saudara, saya enggak tahu orang Korea yang bersama-sama kami itu, dia memang mau menipu atau memang dia tidak tahu, saya enggak tahu ya. Waktu kami sampai di hotel, kami lewat di ruangan makan, restoran hotel itu. Dia bilang kepada saya, ya, we can have our dinner here, free. Ya, don't worry, free. Free? Saya bilang, yes, free. Ya, ini katanya makan gratis di sini. Ya susah juga ya. Ya namanya tidak repot-repot kalau ada makan gratis ya, apalagi dalam perjalanan ya nggak masalah ya, kita senang-senang saja kan. Jadi kami naik ke atas, tidur-tidur, mandi-mandi, turunlah ke restoran itu. Turun di sana pesanlah kami.
Tidak tahu, semua itu huruf Mandarin semua. Ya, itu orang Cina-Cina ya, itu berkeluarga itu wah bahagia sekali mereka. Ada pesan penuh satu meja. Ya, kalau saya lihat itu mungkin ada yang pesan kepala babi apa ada kepiting besar-besar penuh di meja dan mereka berpesta. Hanya kami sendiri yang asing sendiri di situ. Muka agak nggak jelas gitu karena tidak tahu menunya apa. Ya, lalu kemudian mulai kira-kira, saya kira-kira, saya mulai pesan pilih satu, akhirnya saya pilih 3. Lalu kita tunggu. Begitu datang, lumayan lama, begitu datang menunya, satunya ternyata daging babi. Tidak tahu diolah seperti apa. Kedua, yang muncul semacam ikan teri asin, dieseng-eseng bagaimana gitu. Ya, coba bayangkan, teri asin sama babi, cocok enggak? Ya. Lalu yang ketiga lebih aneh. Muncul itu seperti kolak labu kuning. Dimasak pakai santan kalau enggak salah itu. Gimana makanan seperti incompatible namanya itu. Tidak cocok satu dengan yang lainnya. Ya kita makanlah. Istri saya juga tidak semangat makan. Saya lihat padahal ada daging babi ya. Ya tidak semangat makan. Saya makanlah. Tapi belum selesai itu. Ini masalah komunikasi. Ya kalau komunikasi kita tidak bisa ya gitulah. Yang dipesan, yang diinginkan lain yang datang nanti ya lain. Ya belum selesai masalahnya. Begitu selesai makan, tidak makan juga, makan masih sisa. Datang ke kasir untuk membayar. Sampai di kasir, dia juga bahasa Inggris jatuh bangun. Ya, lalu dia bilang harus bayar pakai yuan, tidak boleh pakai dolar. Bingung saya, uang saya yang saya persiapkan di Indonesia pakai dolar, US dollar, tidak ada ini. Lalu saya tanya, tempat penukaran uang di sini ada tidak? Nggak ada di sini, tapi harus bayar pakai yuan. Saya bingung saudara. Akhirnya kemudian saya minta coba telepon resepsionis. Itu cewek resepsionis yang terima kami waktu baru masuk. Mungkin dia bisa menjelaskan. Kalau dia sangat lancar bahasa Inggris. Lalu kemudian setelah ngomong-ngomong dari resepsionis, yaitu yang kasir restoran. Kemudian resepsionis itu ngomong sama saya. Anda tetap harus membayar pakai uang di sini. Kami tidak terima dolar. Saya bingung saudara. Kalau saya ngotot di sini pergi saja nanti saya bisa ditangkap masukkan ke penjara, dianggap penipu kan? Ya, tapi kalau lama-lama nanti bagaimana kalau pesawat tiba-tiba itu penerbangan bilang ayo berangkat? Saya bingung saudara. Untung ada satu anak muda, bukan anak muda sih, keluarga muda. Dia kalau saya tidak salah bersama istrinya, bisa bahasa Inggris dan dia bilang saya bantu Anda katanya. Saya tukarkan uang dolar Anda dengan uang yuan Anda ini. Lalu ditukarkan, diperkirakan saja itu nilainya berapa. Lalu kemudian kami bisa membayar, lalu turun ke bawah. Turun ke bawah disambut resepsionis. Saya bilang, sudah selesai kami akan mau keluar. Resepsionis bilang, jangan dulu. Anda kayaknya harus membayar lagi di sini. Loh bayar apa saya bilang. Ternyata aqua yang diminum di atas itu bayar lagi itu. Ya kalau di sini rasa-rasanya itu tidak bayar minuman gratis itu kan. Di hotel-hotel di sini. Ya, harus bayar lagi itu. Lalu saya bilang, ini kalau minta yuan lagi bahaya ini. Ya, saya bilang, boleh pakai dolar enggak? Oh, kalau dolar di sini boleh katanya. Baru bisa keluar, saudara. Nah, ini semua masalah komunikasi. Kalau saya bisa Mandarin kan gampang. Ya, bisa akrab, ya baru ketemu begitu ya bisa langsung akrab kan. Saya dari Indonesia, ya. Seperti itu kan bisa akrab langsung, saudara. Tapi komunikasi. Kalau komunikasi tidak lancar, karena masalah bahasa atau kendala-kendala lain, maka akan timbul problem-problem yang bisa mempersulit kita. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda mempunyai kendala komunikasi dengan Tuhan, Anda tidak mungkin memahami kehendak Tuhan. Anda tidak mungkin mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Anda tidak mungkin bercahaya secara rohani dan disertai oleh Tuhan. Kecuali kendala-kendala itu disingkirkan dan Anda boleh mempunyai hubungan yang baik, baru bercahaya sebagai orang Kristen. Saudara paham maksud saya? Maka penting baca Alkitab setiap hari, pelajari Alkitab, dengar khotbah-khotbah yang berbobot, yang baik. Berdoa setiap hari, jangan jemu-jemu berdoa. Banyak orang reform malas berdoa. Banyak orang reform itu tidak mau berdoa. Berdoa. Ya, berdoa lama-lama itu bukan tidak baik, itu bagus.
Martin Luther saja berdoa 2 jam dalam satu hari. Lalu orang tanya, engkau sibuk sekali sebagai reformator, tapi doamu 2 jam satu hari. Apa tidak kebanyakan jam doanya itu? Ya, tapi Luther bilang apa? Justru ketika saya makin sibuk, saya tambah jam doa saya. Karena ketika makin sibuk, saya butuh kekuatan Tuhan lebih besar lagi. Maka saya berdoa lebih banyak. Ini harus menjadi spirit kita. Calvin juga adalah orang yang senantiasa berdoa, suka sekali berdoa. Entah kenapa orang reform sekarang ini tidak suka berdoa, hanya mau doktrin, debat, doktrin. Tapi doa nol besar. Kita harus doa. Karismatik yang doktrinnya banyak yang kacau, doanya semangat, doanya lama-lama. Orang reform malas doa. Kita harus bertobat dan kita harus berdoa.